Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yasmir, dosen program studi Administrasi Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setistio Muara Bungo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran, saya mengambil mata kuliah akuntansi dengan kode mata kuliah MKB 812 pada mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Bisnis semester 2 dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah akuntansi, di kelas saya menerapkan teknik pembelajaran Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Delivery akan menjelaskan materi apa saja yang akan dibawakan dan dicapai dalam mata kuliah ini selama 1 semester. Interaction akan menjelaskan bagaimana saya menjalin dan membangun interaksi yang aktif dalam proses belajar mengajar antara saya dan para mahasiswa di dalam kelas. Berikutnya, assessment akan menjelaskan bagaimana saya melakukan pengukuran terkait penilaian secara objektif di dalam kelas. Pada mata kuliah akuntansi ini nantinya lebih banyak melibatkan para mahasiswa, seperti penguasaan materi inti, membentuk small group discussion, penugasan individu, dan mencari referensi yang terkait dan tantangan akuntansi di masa yang akan datang. Adapun materi pembelajaran, kemampuan akhir, model dan pengalaman belajar yang saya tuangkan di dalam RPS pada mata kuliah akuntansi adalah sebagai berikut. Pertemuan pertama, materi pembelajaran akuntansi dan sistem informasi. Mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, memahami, dan berpikir positif mengenai perkembangan ilmu akuntansi. Model dan pengalaman belajar, pembelajaran kooperatif, ceramah dan tanya jawab. Tugas individu mencari referensi yang terkait dengan perkembangan akuntansi tantangan di masa mendatang. Pertemuan kedua dan ketiga, materi pembelajaran kerangka kerja konseptual. Kemampuan akhir, mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, memahami, dan membedakan akuntansi berdasarkan sudut pandang seni, sains, maupun teknologi. Model dan pengalaman belajar, pembelajaran kooperatif, ceramah, dan tanya jawab. Masing-masing kelompok memberikan contoh tataran teori akuntansi semantik, sintaktik, dan pragmatik. Pertemuan selanjutnya, pertemuan keempat, materi, konsep dari struktur teori akuntansi. Mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, memahami, dan membedakan tentang struktur teori akuntansi, postulat akuntansi, konsep dasar akuntansi. Model dan pengalaman, pembelajaran kooperatif, ceramah, dan tanya jawab. Tugas individu sebagai perwakilan kelompok memberikan contoh praktis dari penerapan prinsip dasar akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pertemuan kelima, materi pembelajaran konsep dari sifat dan pengguna akuntansi. Kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, memahami, dan berpikir positif tentang penggunaan akuntansi dari sisi positif dan negatif. Contoh praktis penggunaan akuntansi secara positif, akuntansi secara negatif. Model dan pengalaman belajar, pembelajaran kooperatif, ceramah, dan tanya jawab.
Tugas individu mencari, mengidentifikasi, dan menganalisa praktik akuntansi yang dirancang yang terjadi di perusahaan. Pertemuan ke-6, persamaan dasar akuntansi. Mahasiswa dapat menjelaskan siklus akuntansi perusahaan secara umum. Mahasiswa dapat menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Mahasiswa dapat menganalisis transaksi dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi. Model dan pengalaman, pembelajaran kooperatif, ceramah, dan diskusi. Mendiskusikan gambaran umum siklus akuntansi, mendiskusikan transaksi menggunakan persamaan dasar akuntansi, kemudian mengerjakan latihan soal. Pertemuan ke-7, aturan debit dan kredit. Mahasiswa dapat menjelaskan definisi dan kegunaan akun dalam proses pencatatan. Mahasiswa dapat menjelaskan kegunaan debit dan kredit dalam proses pencatatan. Model dan pengalaman, pembelajaran kooperatif, ceramah, dan tanya jawab, serta mengerjakan latihan soal dengan dasar penentuan debit dan kredit dari transaksi. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 dan ke-10, jurnal umum. Mahasiswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah dalam proses pencatatan. Mahasiswa dapat menjelaskan apa itu jurnal umum dan manfaat jurnal umum. Kemudian mencatat jurnal umum itu sendiri. Pembelajaran dilakukan secara pembelajaran kooperatif, ceramah, dan diskusi. Pengalaman belajar langkah-langkah dalam proses pencatatan, kemudian jurnal umum dan manfaat jurnal umum, kemudian latihan soal tentang pencatatan jurnal umum. Pertemuan ke-11 dan ke-12, buku besar dan neraca saldo. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis format buku besar, dapat memposting jurnal umum ke buku besar, kemudian membuat neraca saldo berdasarkan saldo buku besar. Model dan pengalaman belajar, pembelajaran kooperatif, ceramah, diskusi, dan penugasan. Jenis-jenis format buku besar, mempraktikkan proses posting jurnal umum ke buku besar, mempraktikkan penyusunan neraca saldo, menyelesaikan latihan soal tentang neraca saldo. Pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-13, neraca lajur. Mahasiswa dapat membedakan neraca lajur 8, 10, 12 kolom. Dapat memposting jurnal penyesuaian ke neraca lajur, memindahkan neraca saldo ke dalam neraca saldo pada neraca lajur, dan membuat neraca lajur 10 kolom. Modal dan pengalaman belajar, pembelajaran kooperatif, ceramah, diskusi, dan penugasan. Mempersiapkan neraca saldo percobaan, mempersiapkan jurnal penyesuaian dari data penyesuaian, menyelesaikan neraca lajur 10 kolom. Kemudian pertemuan ke-14 dan ke-15, laporan keuangan. Kemampuan akhir dapat membuat laporan laba rugi, dapat membuat laporan perubahan modal, dapat membuat laporan posisi keuangan atau neraca secara manual. Pembelajaran kooperatif, ceramah, penugasan, dan diskusi. Format dan proses penyusunan laba rugi, format dan proses penyusunan laporan perubahan modal, format dan proses penyusunan laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian yang terakhir mempraktekkan dan menyelesaikan latihan soal tentang laporan keuangan perusahaan jasa yang diambil atau berdasarkan dari neraca lajur 10 kolom dari materi yang sebelumnya. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Kemudian mata kuliah akuntansi ini untuk membekali para mahasiswa dengan pengetahuan, pemahaman, konsep akuntansi, dan kemampuan menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan aktivitas atau transaksi
baik dalam bentuk informasi keuangan. Agar lebih kuat, mata kuliah ini juga dibekali dengan praktek dengan memperoleh bukti transaksi secara nyata ataupun dengan soal-soal uraian yang diperoleh dari media cetak ataupun media internet. Dalam penyampaian mata kuliah akuntansi yang menggunakan metode DIA, yang pertama delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan kepada para mahasiswa melalui ceramah, pembelajaran kooperatif, dan latihan-latihan soal. Di mana dalam menyampaikan materi, saya memberikan referensi buku, modul praktek, dan bahan pendukung lain seperti soal-soal kasus dan PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan untuk menjadi bahan pegangan dalam mengikuti perkuliahan. Selain pemberian materi perkuliahan, saya juga memberikan materi tambahan dari soal kasus yang berkaitan dengan perkuliahan kepada mahasiswa sebagai bahan tambahan untuk belajar mandiri di rumah. Teknik yang kedua, interaksi yang terjadi dan terjalin antara saya kepada mahasiswa, begitu pula sebaliknya, dan interaksi yang terjadi antar mahasiswa sangat diharapkan berjalan dengan baik. Salah satunya membentuk small group discussion dengan harapan saling berkomunikasi, menyelesaikan soal kasus, mencari referensi, dan bertukar pikiran, serta memperoleh bukti transaksi bisnis secara nyata. Nanti mahasiswa akan berinteraksi dan berdiskusi dengan satu teman sekelompoknya atau kelompok lain, atau dengan saya sendiri. Proses interaksi ini juga dilakukan di luar perkuliahan dengan bantuan media seperti WhatsApp, kemudian email, agar para mahasiswa bisa berdiskusi atau menanyakan terkait materi perkuliahan atau tugas yang diberikan. Teknik yang terakhir, asesmen, bertujuan untuk mengukur sejauh mana taraf keberhasilan mahasiswa dalam belajar serta mendapatkan umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan sistem dan proses pembelajaran itu sendiri. Asesmen mencakup penguasaan materi kuliah, pemberian tugas-tugas terstruktur, kegiatan belajar mandiri, dan tugas-tugas terstruktur akademik lainnya. Penilaian yang saya lakukan kepada para mahasiswa bukan hanya kognitif saja, tetapi juga penilaian afektif dan psikomotor, dan penilaian akhir yang diberlakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Seti Setio Muara Bungo memiliki komponen tersendiri, yakni sebagai berikut: absensi atau kehadiran 15%, kemudian perilaku 10%, tugas terstruktur dan belajar mandiri 20%, ujian tengah semester 15%, kemudian yang terakhir ujian akhir semester 40%. Berikutnya untuk media pembelajaran mata kuliah, saya menggunakan video pembelajaran, Google Classroom, WhatsApp Group, dan email. Baik, demikianlah deskripsi singkat mengenai RPS mata kuliah akuntansi yang saya ampu. Semoga dapat memberikan sedikit gambaran mengenai kegiatan singkat saya sebagai dosen di program studi ilmu administrasi STIA Seti Setio Muara Bungo, dan sebagai bukti dari pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Berikut cuplikan video pengajaran saya di kelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang laporan keuangan, di mana materi minggu lalu kita sudah membahas masalah neraca lajur. Oke, untuk mengingat kembali, kira-kira ada pertanyaan untuk materi neraca lajur? Ada pertanyaan atau mungkin ada kesulitan tentang materi neraca lajur? Baik, tidak ada. Oke, mungkin nanti
ketika kalian ada mengerjakan untuk neraca lajur, kalian boleh bertanya nanti ya. Kita lanjut dengan materi yang sekarang, yaitu tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang akan kita pelajari sekarang itu ada 3, yaitu laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, terus kira-kira satu lagi tentang laporan apa? Neraca. Oke. Nah, laporan laba rugi, perubahan, dan neraca, karena kita akan mempelajari ini ke depannya, kemudian dari awal saya juga mengatakan bahwasanya untuk mata kuliah akuntansi itu berkelanjutan, artinya laporan keuangan ini dasar untuk membuatnya adalah neraca lajur. Ya, jadi neraca lajur. Berapa kolom kemarin yang sudah kita pelajari? 10 kolom. Baik, oke. Ya, laporan yang pertama, laporan keuangan yang pertama, laporan laba rugi. Sebagai pengantar bahwasanya laporan laba rugi itu adalah laporan yang diberikan atas kemampuan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, ya. Jadi naiknya atau berhasilnya suatu perusahaan tersebut dalam suatu periode dilihat dari laporan laba rugi, ya. Laporan laba rugi ini yang diambil dari atau perbandingan dari pendapatan dan beban, ya, pendapatan dan beban. Oke. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini yaitu laporan yang memperlihat posisi modal akhir suatu perusahaan yang diambil data dari modal awal suatu perusahaan, kemudian ditambah dengan laba, kemudian dikurangi dengan apa? PV. Oke, baik. Kemudian dilihat berapa nanti modal akhir, ya. Untuk yang selanjutnya, laporan yang ketiga yaitu neraca. Neraca ini melihat posisi dari harta kekayaan suatu perusahaan. Apa perbandingannya kemarin? Ketika kalian membuat persamaan dasar akuntansi kemarin? Harus balance. Terus apa lagi? Ada rumus ketika kita membuat persamaan dasar akuntansi kemarin. Ada turunannya juga. Apa kemarin? A sama dengan P. Aktiva sama dengan? Nah, kemudian kita turunkan menjadi apa lagi? Harta sama dengan modal ditambah hutang. Baik. Nah, nanti di situ kita akan melihat pembuatan daripada neraca saldo itu berdasarkan dari hal tersebut, ya. Aktiva sama dengan pasiva, atau tadi yang dikatakan oleh rekannya balance antara aktiva dengan pasiva. Oke. Baik. Keterangan sementara yang saya berikan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Nah, di sini di depan ada saya menampilkan tujuan dari laporan keuangan. Oke. Dari 3 ini atau dari 4 ini, kemudian tadi saya menyampaikan itu ada 3 laporan keuangan. Memang ada satu lagi yaitu laporan arus kas, ya. Untuk sementara saya menyampaikan dulu 3 ini dulu untuk sebagai dasarnya untuk mempelajari akuntansi dasar atau praktek akuntansi ini. Oke, lihat yang pertama. Kalian saya berharap menjawab daripada 3 aja, laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Baik. Yang pertama, laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan, aktiva, hutang,
dan modal pemilik pada suatu saat tertentu. Ini masuk ke dalam laporan mana? Nah, neraca. Baik. Yang kedua, laporan keuangan menyajikan informasi kinerja atau prestasi perusahaan. Laba rugi atau perubahan modal? Saya ulangi. Laporan keuangan menyajikan informasi kinerja prestasi perusahaan. Prestasi. Laporan laba rugi. Kemudian yang terakhir tentunya masuk ke dalam laporan perubahan modal, di mana laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan. Ya, berarti dia masuk ke dalam laporan perubahan modal. Oke, baik. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Oke, tadi sudah saya sampaikan juga. Kemudian dalam akuntansi, prosedur penentuan laba dan rugi periodik adalah dengan menyisihkan segenap pendapatan selama satu periode dengan biaya yang dikeluarkan dalam rangka mencapai pendapatan tersebut. Bahwasannya untuk memperoleh untuk melihat posisi perusahaan tersebut laba dan rugi, ada perbandingan antara pendapatan dan beban, ya, di mana kita akan melihat item dari pendapatan, kemudian beban atau biaya-biaya, kemudian itu diperbandingkan dan akan menghasilkan satu di antara dua pilihan, laba dan rugi. Ya, ketika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan tersebut dikatakan laba. Ketika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka dikatakan rugi. Ya, katakan rugi. Jadi sebenarnya dalam laporan laba rugi ada dua item, yaitu pendapatan dan beban atau biaya-biaya, ya. Nah, sehingga bisa kalian lihat di dalam slide yang ada di depan secara teksnya menyisihkan segenap pendapatan selama satu periode dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, ya. Artinya ada perbandingan. Nah, kita lihat pengertian pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban atau kombinasi keduanya sebagai akibat penyerahan produk perusahaan kepada para pelanggan. Ya, sebenarnya pendapatan ini ada dua kemungkinan atau ada dua pendapatan dan beban ini ada dua pengakuan. Yang pertama, pengakuan yang pertama, pendapatan diakui ketika terjadinya transaksi. Kemudian pendapatan diakui ketika uang diterima atau nominal atau secara prakteknya uang kas sudah diterima. Begitu juga dengan beban. Beban diakui ketika pembayaran dilakukan. Beban diakui, yang kedua ya, beban diakui ketika transaksi sudah berlangsung, walaupun pembayaran atau uang kas belum dikeluarkan. Buka lagi tentang accrual basis sama cash basis, ada itu catatannya. Kalau enggak di materi slide yang saya kirim, ya. Kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban. Biaya adalah penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban atau kombinasi keduanya sebagai akibat penyerahan produk perusahaan kepada para pelanggan. Biaya. Kemudian yang terakhir ada untung. Bahasanya di sini untung. Padahal dari awal kita tadi bahasanya adalah laba. Tapi pengertiannya sama ya. Oke, lihat. Kenaikan aktiva neto. Tahu bahasanya neto? Bersih. Kenaikan aktiva bersih yang berasal dari peristiwa insidental dan bukan dari penyerahan jasa kepada pelanggan, yaitu tadi perbandingan antara pendapatan dan beban. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Untuk laporan laba rugi bisa dilanjut?
Bisa. Oke. Di dalam laporan laba rugi ini ada dua metode pencatatan. Yang pertama metode multiple step. Dalam pembuatan laba rugi ini ada dua. Multiple step, kemudian yang kedua single step. Oke, dari bahasanya multiple step banyak langkah, single step satu langkah. Kalau menurut kalian, kalau menurut yang lain, banyak langkah itu dalam versi yang bagaimana? Coba. Oke, saya lihat tampilannya. Ini lihat tampilan yang untuk multi. Ya, lihat tampilan yang multiple step. Saya melihat tampilan yang single step. Di mana sih perbedaannya? Dari cara penjabarannya. Oke, yang mana penjabarannya? Oh, multiple step lebih terinci. Ya, daripada yang cara single step. Ya, betul. Rekannya menjawab dua-duanya betul, bahwasanya multiple step itu banyak langkah, di mana banyak langkah yang dimaksud tersebut secara penjabaran akun pendapatan itu dibedakan, yaitu pendapatan operasional dipisahkan dengan pendapatan non operasional. Begitu juga dengan beban operasional dan beban non operasional, ya. Jadi ada pemisahan, sehingga yang dikatakan multi tersebut yaitu pemisahan, banyak penjabarannya, ya. Bagaimana dengan single? Single itu satu langkah, artinya satu langkah pendapatan satu akun, semua akun pendapatan tanpa harus memisahkan antara pendapatan operasional dengan pendapatan non operasional dijadikan satu. Begitu juga dengan beban. Tidak ada pemisahan antara beban operasional dan beban non operasional. Jadi satu. Oke? Sampai di situ paham? Paham? Metode model atau bentuk dari laporan laba rugi dengan dua bentuk, paham? Ya, cuman minta dirapikan saja, maksudnya kasih seperti itu biar nanti kelihatan rapi gitu. Ya, karena yang namanya laporan keuangan itu bukan untuk pribadi kita, tapi untuk investor, untuk pihak bank, ya. Artinya kemarin kan ada dua pihak, ya. Saya juga mengingatkan bahwasanya laporan itu, laporan keuangan yang kita buat itu setidaknya kita bikin serapi mungkin. Kenapa? Karena ada dua pihak yang akan menerima, yang akan melihat laporan keuangan kita tersebut. Kemarin di awal pertemuan, di awal sekali pertemuan yang pertama, pertemuan pertama atau kedua sih, yang ada dua pihak yang akan membutuhkan laporan keuangan. Pihak apa saja? Internal, eksternal, ya. Pihak internal dan pihak eksternal. Nah, makanya begini, ketika kita membuat serapi mungkin, itu akan dibutuhkan sama orang lain, bukan untuk diri sendiri, ya. Oke.